Shalom, selamat petang keluarga-keluarga Jemaat Surya Buana. Kembali kita diberi waktu untuk dapat bersekutu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami dan Engkau kembali memberikan kami waktu untuk kami duduk bersama di tengah-tengah keluarga kami, memuji dan mempermuliakan Engkau dalam kebaktian rumah tangga. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menaungi kami sehingga kebenaran firman ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kami sekalian untuk kami meneruskan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami semua, anak-anak kami yang ada bersama dengan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Ruangan rumah di mana kami beribadah Engkau sucikan, Engkau kuduskan, dan biarlah Tuhan menguasai kami, menaungi kami, menjaga rumah pekarangan kami, sehingga malam hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu dalam keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini dalam KRT ini terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Ini adalah salah satu bacaan Alkitab dalam puji dan janji kita. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Lembaga Indonesia memberikan judul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan dimuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kebenaran firman Tuhan kita hari ini saya beri judul, "Apakah engkau mengasihi aku?" Bapak, Ibu, jemaat sekalian, bagaimana kalau seandainya pertanyaan Petrus ini ditanyakan oleh Yesus kepada kita? Contohnya, "Chris, apakah engkau mengasihi aku?" Jawaban kita pasti sama seperti Petrus, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Begitu ya. Bahkan
bagaimana kalau itu baru pertama kali? Kalau ditanyakan lagi, Kris, apakah engkau mengasihi aku? Kita pasti akan menjawabnya dengan tidak semudah yang pertama kita katakan. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu sampai ketiga kali itu ditanyakan kepada kita, mungkin dalam benak kita akan bertanya, kenapa itu ditanyakan berkali-kali oleh Yesus, ya. Dan ternyata itu ditanyakan sampai 3 kali oleh Yesus kepada Petrus, mengingatkan pada Petrus peristiwa yang telah dilakukan Petrus sebelum penyaliban Yesus Kristus. Ya, Petrus diingatkan, benarkah engkau mengasihi aku? Begitu ya. Dia diingatkan introspeksi diri dari pertanyaan Yesus, dan dia lebih hati-hati menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, ya. Karena ada pengalaman, ya, ketika ia hidup bersama dengan Yesus, ya. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata yang ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, sebagaimana Yesus membuat mujizat ketika pertama bersama dengan murid-muridnya, demikian pula halnya ketika Yesus menemui murid-muridnya setelah kebangkitannya, yaitu setelah bersama Yesus mereka mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Yesus adalah Tuhan yang sama yang dahulu mereka kenal. Dia yang dulu pernah mati namun bangkit kembali. Nah, pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di Sungai Tiberias supaya semakin memperdalam pengenalan murid-muridnya tentang maksud dan rencana Tuhan Yesus yang sebenarnya, dan juga semakin memahami pemanggilan mereka sebagai murid-murid Tuhan. Nah, sebelumnya pada masa penderitaan Yesus, Petrus telah mengecewakan Tuhan Yesus dengan menyangkal sampai 3 kali, ya. Menyangkal sampai 3 kali. Sekarang setelah kebangkitannya, Yesus menemuinya dengan bertanya juga sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Tentu ini adalah sebuah pukulan yang berat bagi Petrus. Tentu ini adalah sebuah introspeksi dan juga ingatan yang yang berat bagi Petrus. Karena sebelumnya dia telah menyangkal pertanyaan kesetiaannya sampai mati kepada Yesus. Bapak Ibu, Yesus mempersiapkan murid-muridnya dalam situasi pekabaran Injil. Tentu harus memiliki landasan dasar yang kuat, gitu ya. Yesus tidak hendak mengungkit-ungkit apa yang telah dilakukan oleh Petrus, tidak. Tetapi dengan itu Yesus ingin mengetahui kesungguhan hati Petrus, ya, untuk ikut Yesus, untuk melakukan tugas yang akan Yesus berikan ketika ia naik ke surga. Semua itu harus dimulai dari kesungguhan hati mengasihi Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus memulai dengan memperlihatkan kasih yang sesungguhnya, ya. Segala sesuatu yang kita perbuat untuk memuliakan Tuhan hanya dapat terjadi dari kasih kita kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Yesus mengatakan, bertanya lebih dari 1 kali ini untuk introspeksi dan menjadi ingatan bagi Petrus. Bapak Ibu, ada 3 hal yang dapat kita renungkan melalui pertanyaan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama adalah menguji ketulusan kasih kita. Ya. Apakah kita benar-benar tulus mengasihi Tuhan, gitu ya? Apakah kita benar-benar mencintai Dia, mencari Dia dalam kehidupan kita berdasarkan kasih kita, ya. Kalau seperti yang kemarin, datanglah kepada Tuhan
dalam ibadah yang penuh sukacita dan sorak-sorai, begitu puji dan janji bilang. Apakah itu bisa kita lakukan? Dan kalau itu bisa kita lakukan, lalu ibadah kita itu harus keluar dari hati kita yang penuh dengan kasih. Yang pertama, menguji ketulusan kasih kita. Tuhan memanggil manusia untuk datang kepadanya dan menerima keselamatan. Namun Tuhan tidak pernah memaksa, ya. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk menerima dan memberikan kasih kita kepadanya. Hanya dengan kasih seperti itulah kita memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan. Tuhan gak maksa gitu ya. Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk menyatakan kasih kita kepada Allah. Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah karena kasih-Nya. Dan kasih itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memanggil orang percaya kepadanya. Maka hanya dengan kasih juga kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kita bisa saja mengikuti aturan gereja ya. Mungkin kita beribadah atau melakukan pelayanan di gereja, namun belum tentu atas dasar kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, dalam Ulangan 6 ayat 5, juga kembali di Matius 22 ayat 37. Kita bisa melakukan segala tindakan baik. Belum tentu itu keluar dari hati kita yang mengasihi dengan penghayatan Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Jadi yang pertama itu disampaikan kepada Petrus dan juga kepada kita untuk menguji ketulusan kasih kita. Jadi kalau kita menjalankan kehidupan yang penuh kasih kepada Tuhan Yesus, benarkah itu? Terus yang kedua, menguji perbuatan. Terkadang dalam setiap kasus atau kejadian, tak jarang kita bertanya, apakah salah jika saya melakukan ini? Apakah salah jika saya berbuat seperti ini? Apakah perbuatan seperti ini dikehendaki Tuhan? Inilah yang dinamakan terlebih dahulu selalu menguji segala sesuatu sebelum melakukannya. Kita mau membentengi segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi apakah kamu mengasihi aku? Itu introspeksi untuk setiap perbuatan yang hendak dan telah saya lakukan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Jika iya, maka kita akan selalu menghindari perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Dan inilah kekuatan benteng pertahanan kita untuk tetap mempertahankan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Ya, kasih Tuhan yang dalam itu kita bentengi. Yang ketiga, menguji kesetiaan kita. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya kepada kita? Tidak ada selain kasih kita kepadanya. Yesus mengajar bagaimana kita mengasihi Dia dengan cara gembalakanlah domba-dombaku. Artinya kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan tetap menjadi orang yang setia, dengan tetap menjadi orang kepercayaan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah itu jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kita, apakah itu keluarga, apakah itu anak, ya, apakah itu pekerjaan dan lain sebagainya, menjadi pelayanan kita kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Kristus, mari kita perenungkan kembali. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah Bapak, Ibu, dan saya mengasihi Tuhan Yesus? Jadi ketika saya mengasihi Tuhan Yesus, itu kita diajak untuk melihat kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk menguji perbuatan kita kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, kita diajak untuk menguji, benarkah kita sudah setia kepada Dia dalam kehidupan kita. Lalu setelah itu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan kasih tersebutlah kita dapat memperjuangkan.
menjadi pribadi yang menuntun banyak orang untuk menerima sukacita. Selamat menjadi pribadi yang diberi kepercayaan, domba-domba Tuhan. Setiap kita diberi kepercayaan, orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin suami kita, mungkin istri, anak-anak, gembalakanlah dikatakannya. Bawalah mereka untuk mengenal cinta kasih Tuhan. Bawalah mereka untuk kuat hidup di dalam Tuhan. Bawalah mereka untuk tidak goyah, untuk tidak berada dalam jalan kesesatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.